Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nagita Auliananta beserta 6 anggota lainnya akan mempresentasikan metode pelaksanaan konstruksi rumah susun ASN BBWS Serayu Opak tipe 45. Latar belakang pembangunan rusun ini dilatar belakangi oleh kebutuhan hunian layak bagi ASN yang bekerja di lingkungan BWS Serayu Opak, sekaligus sebagai bagian dari program nasional penyediaan perumahan vertikal. Proyek direncanakan sebagai bangunan 6 lantai dengan fondasi berpile yang dipilih berdasarkan kondisi tanah dan standar keselamatan konstruksi, sehingga mampu menjamin kualitas dan stabilitas struktur jangka panjang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota saya yang lainnya. Oke, selanjutnya urgensi proyek pembangunan rusun ini diharapkan meningkatkan mobilitas, efektivitas kerja, dan kesejahteraan ASN, serta mendukung efisiensi organisasi BBWS dalam pelayanan publik. Proyek ini juga memberikan dampak ekonomi lokal melalui aktivitas konstruksi dan penggunaan material serta tenaga kerja. Sejarah perusahaan. Pembangunan rusun di wilayah Sleman, khususnya di Dukuh Prodan, dilakukan sebagai upaya menyediakan hunian layak dan strategis bagi ASN yang bekerja pada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Lokasi dipilih karena memiliki aksesibilitas baik dan berada di kawasan dengan perkembangan infrastruktur yang besar. Perusahaan yang melaksanakan pekerjaan ini merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, pembangunan gedung, serta penyediaan infrastruktur teknik sipil. Perusahaan berdiri sebagai wujud respon terhadap meningkatnya kebutuhan pembangunan fasilitas publik, perumahan, serta gedung-gedung pemerintah yang terus bertambah di Indonesia. Pada awalnya fokus pada proyek-proyek kecil hingga kemudian berkembang menjadi penyedia jasa konstruksi berskala besar. Berkat peningkatan kapasitas teknis, penerapan teknologi modern seperti BIM tersebut, perusahaan membentuk divisi-divisi teknis untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan profesional dan berkoordinasi. Kemudian ada data proyek pembangunan. Nama proyeknya itu Proyek Rusun ASN BBWS Serayu Opak, pemiliknya Kementerian PUPR, konsultan perencana PT Adhikara Mitra Cipta, kontraktor utama PT Karya Amanah Konstruksi, konsultan MK-nya PT Tet Harga CM, lokasinya Dukuh Prodan, Kelurahan Mugowaharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta. Waktu pelaksanaannya Desember 2025 sampai November 2026. Kemudian ada manajemen proyek, yaitu manajemen proyek konstruksi merupakan rangkaian proses yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian dan evaluasi, yang bertujuan memastikan proyek berjalan tepat waktu, sesuai anggaran, serta memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Keberhasilan manajemen proyek sangat bergantung pada efektivitas penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Dalam pengelolaan sumber daya sangat ditekankan terhadap 5M. Yang pertama itu manusia atau men, yang kedua material, yang ketiga mesin, yang keempat metode, dan yang kelima biaya atau money. Dan ini adalah gambar slide konstruksi dan set management plan, di mana yang pertama ada pengelolaan kantor proyek, yaitu menentukan lokasi yang paling optimal sebagai pusat operasional kegiatan di lapangan. Yang kedua pengelolaan akses, yaitu menentukan akses yang paling efektif untuk keluar masuk kendaraan dan membatasi pergerakan manusia ke lingkungan proyek. Kemudian ada pengelolaan utilitas kerja, yaitu menunjang pemenuhan kebutuhan air dan listrik kerja serta kebutuhan utilitas lain untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kemudian yang keempat ada site safety atau HSE ketiga, menjamin pelaksanaan pengamanan personel proyek dan keamanan material serta alat kerja sesuai standar. Kemudian ada site security, yaitu pengawasan keamanan di lokasi proyek merupakan prioritas yang menunjang kelancaran kegiatan di lapangan, di mana lokasi proyek di lapangan merupakan zona terbatas. Kemudian ada penyimpanan material di site, yaitu menentukan lokasi sebagai tempat penyimpanan material dan alat. Kemudian ada pembuangan limbah konstruksi. Kegiatan konstruksi tidak terlepas dari limbah yang perlu dikelola dan tidak boleh tertimbun di lokasi proyek.
Kemudian ada persyaratan izin konstruksi. Setiap pelaku kegiatan konstruksi harus memiliki izin khusus, sertifikat keahlian suatu badan usaha, personel, dan juga keefektifan alat sesuai batas usia pakai. Selain itu, pemerolehan izin usaha diperlukan dari badan atau instansi yang berwenang dan digunakan sebagai prasyarat tender. Yang terakhir ada sistem informasi dan pelaporan. Hal ini sangat penting, yaitu karena kegiatan di lapangan dapat dipantau melalui sistem pelaporan yang digunakan untuk keperluan manajemen. Selanjutnya ada koordinasi antar pihak. Koordinasi antar pihak menjadi kunci untuk menjaga kelancaran alur pekerjaan, mulai dari pengawasan, penjadwalan, pengendalian biaya, penyusun dokumen teknis, hingga pengendalian keselamatan kerja. Sehingga keberhasilan proyek sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, pembagian tugas yang jelas, serta pelaksanaan tanggung jawab sesuai struktur organisasi. Dengan demikian, seluruh pihak dapat bekerja selaras untuk mencapai target kualitas waktu dan biaya konstruksi. Terus ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan pekerjaan merupakan pedoman teknis utama yang mengatur seluruh tahapan konstruksi, mulai dari pekerjaan awal hingga pekerjaan akhir. Metode ini disusun secara sistematis agar setiap proses pembangunan rumah susun ASN BBWS Serayu Opak berjalan sesuai standar mutu, keselamatan, dan efisiensi yang ditetapkan. Adapun work method statement sebagai acuan langkah-langkah pelaksanaan di lapangan serta memaparkan penyusunan work breakdown struktur WBS yang membagi pekerjaan ke dalam kelompok yang lebih detail untuk memudahkan pengendalian waktu, biaya, dan kualitas. Lanjut ada work break. WBS dibuat bertingkat dari level 1 sampai level 4. Yang level 1 itu kelompok pekerjaan besar, dan yang level 2 skop besar kelompoknya, dan level 3 dan 4 itu rincian aktivitas yang lebih detail. Di tahap awal ada pekerjaan persiapan, pembersihan lahan, pengukuran tapak, pemasangan bopleng, pemasangan direksi kit dan papan nama proyek, dan pemasangan pagar seng keliling proyek. Lalu di pekerjaan manajemen proyek ada pengawasan dan dokumentasi, ada kesehatan dan keselamatan kerja yaitu ketiga, dan manajemen mutu dan laporan kemajuan. Lalu ada pekerjaan tanah, galian tanah, lalu ada urukan pasir dan pemadatan, lalu ada timbunan kembali galian, dan urukan peninggian lahan. Lalu ada pekerjaan struktur bawah yaitu fondasi wortel, pelcap dan tie beam, pekerjaan struktur ruang pompa. Lalu ada pekerjaan struktur atas, pekerjaan kolom, pembersihan dan backcasting kolom, lalu ada pengecoran kolom, pekerjaan balok, pembersihan dan backcasting balok, lalu pengecoran balok, lalu ada pekerjaan tangga, pembersihan dan backcasting tangga, pengecoran tangga, pekerjaan arsitektur, ada plesteran dan asen dinding, ada pemasangan keramik, ada pekerjaan plafon. Lalu ada pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan listrik, pemasangan meteran plus MCB, lalu ada pemasangan jalur kabel, pemasangan power outlet, lalu ada pekerjaan mekanikal, pemasangan water tank, pemasangan septic tank, pemasangan jalur roof drain. Lalu ada pekerjaan finishing yaitu pengecatan akhir, pemasangan sanitari, pemeriksaan dan komisioning EP, lalu ada pemeriksaan akhir. Ini ya level-levelnya, ada level 1, level 2, level 3, dan level 4 seperti yang dijelaskan di awal tadi. Setelah itu ada rencana kerja dan syarat. RKS adalah dokumen teknis yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh pihak dalam proyek karena berisi ketentuan, standar, dan prosedur yang harus dipatuhi selama pelaksanaan konstruksi.
RKS juga mengatur secara rinci ruang lingkup pengerjaan, kualitas material, metode pelaksanaan, standar pemeriksaan mutu, hingga ketentuan keselamatan kerja. RKS juga menjabarkan kewajiban kontraktor, mulai dari mempelajari gambar kerja, menyusun shop drawing, melaksanakan pekerjaan sesuai standar nasional, hingga menyerahkan as-built drawing sebagai hasil akhir. Itu adalah, dan untuk tujuan dari RKS adalah agar seluruh kegiatan proyek dapat berjalan lebih terarah dan terukur, dan meminimalisir dari kesalahan teknis dan administratif. Kesimpulan dan sarannya adalah proses penyusunan dokumen perencanaan proyek pembangunan Proses penyusunan dokumen perencanaan proyek pembangunan rumah susun ASN BBWS Rayu Opak tipe 45 dan mengesahkan bahwa seluruh dokumen teknis yang disusun mulai dari WBS, RKS, site management, plan, site layout, hingga flowchart metode pelaksanaan telah berhasil diselesaikan secara sistematis dan terstruktur. Penyusunan dokumen-dokumen tersebut memastikan bahwa pelaksanaan proyek nantinya dapat berjalan sesuai standar mutu, waktu, dan biaya yang telah direncanakan. WBS membantu menguraikan pekerjaan ke dalam bagian yang lebih detail sehingga memudahkan pengendalian dan penjadwalan sementara RKS memberikan ketentuan teknis, material, dan prosedural yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan pekerjaan. Site management plan dan site layout berperan dalam pengaturan tata letak dan pemanfaatan ruang di lokasi proyek serta menjamin keamanan, ketertiban, dan keefektivitasan aktivitas konstruksi. Flowchart metode pelaksanaan juga memberikan gambaran alur kerja yang jelas untuk mendukung koordinasi, monitoring, serta mitigasi risiko di lapangan. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.